Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Intan Lubawazara dari kelompok 7 dengan tema upaya hukum dan pelaksanaan putusan sengketa ekonomi syariah. Yang pertama, pengertian sengketa ekonomi syariah. Secara etimologi, menurut KBBI, sengketa adalah suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran atau pembantahan dan perselisihan. Adapun secara istilah, sengketa adalah suatu yang bertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu di antaranya. Sedangkan ekonomi syariah diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sengketa ekonomi syariah di sini diartikan sebagai suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat memberikan sanksi hukum terhadap salah satu di antaranya. Sedangkan bentuk upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah di sini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama litigasi dan yang kedua non-litigasi, di mana litigasi adalah bentuk atau upaya yang dihadapi melalui jalur pengadilan, sedangkan non-litigasi adalah bentuk upaya yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau yang bisa disebut dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa, salah satunya seperti lembaga arbitrase. Selanjutnya tentang tata cara upaya hukum dalam sengketa ekonomi syariah dalam acara sederhana dan acara biasa. Yang pertama, ketentuan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan cara sederhana. Ada beberapa cara di sini yang dapat dilakukan. Yang pertama, syarat gugatan sederhana. Pengajuan gugatan sederhana, pemeriksaan kelengkapan berkas, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan dan penyelesaian gugatan atau perkara sederhana, putusan gugatan sederhana, upaya hukum, pengajuan keberatan, pendaftaran keberatan, pemeriksaan keberatan, dan yang terakhir yaitu putusan keberatan. Yang terakhir tentang pengertian eksekusi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara agar pihak tersebut menjalankan amar putusan pengadilan sebagaimana mestinya. Lama putusan hakim melalui panitera atau jurusita pengganti pada pengadilan tingkat pertama dengan cara paksa karena dilaksanakan sukarela, dan pelaksanaan putusan hakim merupakan proses penyelesaian perkara perdata pidana sekaligus dalil pengadilan tersebut. Eksekusi di sini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, eksekusi real yang menghukum kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Eksekusi ini juga dapat dilakukan secara langsung dengan perbuatan nyata dengan amar putusan tanpa melalui proses pelelangan. Misalnya menyerahkan barang, mengkosongkan tanah atau bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan atau lain sejenisnya. Yang kedua, eksekusi pembayaran sejumlah uang. Eksekusi ini yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, termuat dalam pasal 196 HIR atau 208 RBG. Eksekusi ini adalah kebijakan dari eksekusi real, di mana pada eksekusi amar putusan seperti pada eksekusi real, melainkan harus melalui proses pelelangan terlebih dahulu karena yang akan dieksekusi adalah suatu yang bernilai uang.